Bismillahirrahmanirrahim. La in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jika kamu dirikan sholat, kamu keluarkan zakat, kamu beriman kepada Rasul-Rasulku, kamu bela mereka, dan kamu berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, subhanallah, niscaya akan aku ampuni dosa-dosamu dan akan aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita melihat ya tanda waqaf dari waqalallahu inni ma'akum, itu waqafnya adalah waqaf utama wasal. Karena itu bisa inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata dan seterusnya. Inilah yang mengapa tanda wakaf itu menjadi penting. Karena tanda wakaf itu adalah tanda baca ya dalam bahasa kita. Titik komanya itu di mana ya? Meskipun tanda wakaf ini kan memang dibuat oleh para ulama ya, ini kan dalam rangka memberikan penjelasan kepada kita ya, tanda bacanya itu titik komanya itu di mana ya. Kalau kita membaca satu teks tanpa titik koma, kira-kira mudah nggak membacanya? Ya kan tidak mudah membacanya. Meskipun tentu saja orang-orang Arab ya titik komanya itu adalah ilmu nahwu gitu, ilmu nahwu. Jadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah di mana awal di mana ujungnya itu ya para ilmu nahwu yang menjelaskan. Tapi kan tidak semua umat ini bisa menerapkan ilmu nahwu itu, apalagi kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Maka tanda wakaf itu ya membantu kita memahami makna-makna ayat. Nah, jadi ketika wakaf ini ma'akum itu adalah ya wasal, maka berarti ada makna bahwa kalimat yang setelahnya itu merupakan bagian dari ini ma'akum. Bisa dipahami ya gitu. Jadi ini ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakat ya. Saya harus memberikan penjelasan ini ya. Jadi kebersamaan ma'iyatullah itu akan terjadi kalau bagaimana? Kalau kamu dirikan sholat, mengeluarkan zakat, beriman pada Rasul-Rasulku, kemudian memberikan pembelaan kepada para Rasul dan agamanya, serta memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tuh. Maka itu adalah ma'iyatullah, Allah akan membersamainya. Seandainya la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata ya, kemudian ini merupakan jumlah syartiyah, jawabannya la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, maka ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ingin mendapatkan tiket untuk masuk ke surga Allah. Ini yang harus dipenuhi. Jadi menurut saya dua-duanya. Karena ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu akan terjadi ketika syarat-syarat ini ada. Ya, karena Allah tidak akan membersamai orang yang melakukan kemaksiatan dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan larangan-larangan. Tidak mungkin itu mendapatkan ma'iyatullah.
Pada waktu yang sama, ini adalah syarat-syarat yang harus kita penuhi jika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah dan ingin mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mari kita lihat. La in aqamtumus sholata. Kalau kamu dirikan sholat, kalau kamu mendirikan sholat, ya, berarti sholat ini yang harus kita perhatikan. Ini adalah ya amal yang akan pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Kalau sholatnya sempurna, yang lain dianggap sempurna. Kalau sholatnya tidak, sholat wajibnya tidak sempurna, akan dilihat adakah sholat-sholat sunnah yang bisa menutupi bolong-bolong sholat wajibnya ini. Jika ada, maka akan dihitung sempurna. Jika tidak, maka amal-amal yang lain itu akan terus dikuliti satu demi satu, sehingga boleh jadi orang yang sholatnya tidak sempurna itu mendapatkan hisab yang sulit, hisab yang berat. Orang yang sholatnya sempurna boleh jadi dia akan mendapatkan hisaban yasiro, dan ketika hisaban yasiro, dosa-dosa itu hanya akan diperlihatkan, kemudian Allah mengampuninya. Jadi ini yang pertama, sholat. Yang kedua adalah menunaikan zakat. Ya, zakat, kewajiban yang banyak di antara umat ini abai dengan kewajiban ini. Ini adalah kewajiban yang di dalam sejarah pertama kali ya itu mendapatkan penolakan, sehingga Rasul wafat, terjadi kelompok yang menolak untuk membayar zakat. Maka Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Akan aku perangi orang-orang yang memisahkan antara zakat dengan sholat. Karena itu jangan sampai ya kenyataannya ini masih termasuk kewajiban yang terabaikan. Sholat boleh jadi sholat, tetapi zakat mal itu seringkali kemudian terlupakan. Oleh karena itu maka yang kedua, ini berhati-hati ya. Zakat harus telaten, karena potensi terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban ini sangat besar. Ya, sangat besar. Karena sifat pelit manusia membuat kewajiban ini menjadi terabaikan. Harus hati-hati. Ya, karena seandainya kewajiban zakat ini tidak ditunaikan, bagaimana mungkin kita akan menjadi orang yang terbebas dari sifat pelit? Karena mengeluarkan zakat berarti membebaskan manusia dari sifat pelit. Itulah yang menjadi bagian dari tazkiyah, kesucian jiwa yang diakibatkan karena zakat. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap kemampuan orang untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Wa amantum birusuli, ya, kamu beriman pada rasul-rasulku. Artinya adalah para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah itu harus diimani. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat ditekankan oleh Allah di dalam konteks Bani Israel? Ya, itu karena mereka cenderung untuk menolak keyakinan terhadap nabi dan rasul ketika ajaran yang dibawanya bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Sehingga di antara mereka ditolak, sebagian lagi mereka bunuh, wal'iyadzubillah. Dan ini adalah puncak dari kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap para nabi dan utusan Allah. Wa azzartumuhum, kamu bela mereka. Yang disebut dengan azzara ya adalah ta'ziz, adalah membela sambil mengagungkan. Ya. Bukan melecehkan. Seringkali mereka melecehkan para nabi itu. Sehingga ya ketika disuruh untuk melakukan suatu perbuatan,
seringkali kelihatannya meskipun mereka mengikuti apa yang disuruhkan itu atau diperintahkan itu, tetapi dengan cara memplesetkan. Seperti ketika mereka disuruh untuk mengatakan sami'na wa asoina, sami'na wa ta'na, mereka mengatakan sami'na wa asoina gitu. Nah, ini kan bagian dari pelecehan, dan itu tidak termasuk wa azartumuhum. Meskipun kelihatannya itu mengikuti apa yang diperintahkan, tetapi sungguhnya itu tidak menjadi bagian dari wa azartumuhum. Karena itu maka kita bela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita agungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kemarahan kita paling tidak ya terhadap orang-orang yang menghinakan Rasulullah itu bisa menjadi bagian dari wa'azartumuhum itu. Ya. Kemudian wa'aqradtumullaha qardan hasana. Kamu berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Bayangkan ini. Apa yang kita pinjamkan kepada Allah? Harta kita dari Allah. Berapa sih harta yang kita punya? Gitu. Allah itu, ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang diberikan kepada kita milik Allah. Bukan hanya apa yang diberikan dalam bentuk harta, diri kita juga siapa? Milik Allah. Tapi subhanallah, Allah menyebutkan kamu berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya adalah setiap apa yang kita keluarkan di jalan Allah, setelah kita tunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita dalam harta zakat, maka sisanya yang kita infakkan di jalan Allah itu berarti menjadi qardun hasan, menjadi pinjaman yang baik. Apa yang disebut dengan pinjaman yang baik? Pinjaman yang baik itu adalah pinjaman ketika niatnya, motifnya memang ketakwaan dan kebaikan, lalu dia akan memberikan pengembalian yang jauh lebih besar daripada pemberian pinjaman itu. Itu yang disebut dengan qardun hasan. Karena itu margin yang diberikan atau dikembalikan atau diberikan oleh orang penerima pinjaman ketika itu qardun hasan itu beda, bukan riba. Kalau ada orang yang meminjamkan 10 juta kemudian akadnya nanti sebulan berikutnya kamu kembalikan 10.200.000 itu riba. Karena itu maka haram transaksi semacam ini. Tapi yang disebut dengan qardun hasan, ya, dia mengatakan, nih, saya punya 10 juta ini, boleh antum pakai. Kapan antum punya, antum kembalikan. Maka dia berikan pinjaman itu. Bulan berikutnya atau kapanpun orang yang menerima pinjaman itu, dia dapat rezeki dari Allah. Dia ingat bahwa dia mendapatkan bantuan, ya, pada saat dia membutuhkan benar-benar terhadap bantuan itu. Maka untuk memberikan balas budi terhadapnya, yang 10 juta itu dia kembalikan, atau dia kembalikan 10 juta, kemudian dia menambahkan, ini aku dapat keuntungan dari bisnisku, dapat rezeki dari Allah. Ini ada 2 juta untukmu. 2 juta itu bukan riba ketika itu, ya. Jadi bukan persoalan tentang besaran margin, tetapi persoalan akad. Kalau akadnya memang meminta tambahan, maka riba. Kalau tidak minta tambahan tetapi yang menerima pinjaman itu dia ingin menyampaikan ucapan terima kasih, sebesar apapun ucapan terima kasih itu bukan riba.
Nah, Allah itu ketika wa aqradtumullaha qardan hasana bisa memberikan pengembalian terhadap infak yang dikeluarkan oleh hamba-hambanya setelah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan kehendak dia. Orang dia kaya gitu kan, dia punya langit dan bumi gitu kan. Ya. 1 juta, 2 juta, 1 M, 17 M bukan apa-apa ya. Itu kan luar biasa ya. Sekarang ini rakyat disuruh 3 M gitu kan. Yang nyuruhnya 17 M gitu kan. Luar biasa. Bagi Allah itu ya 1 T, 2 T, 3 T ya itu boga maksudnya. itu bukan apa-apa gitu kan. Ya, karena itu maka wa aqradtumullaha qardan hasana ini adalah diksi yang sangat baik. Ya, karena berarti Allah bisa memberikan pengembalian itu, returnnya itu secara tidak terhitung sesuai dengan kekayaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada beberapa syarat. 1 sholat, 2 zakat, 3 iman pada Rasul, 4 pembelaan, yang kelima adalah qardun hasan. Ya. Nah, kalau ini dilakukan maka bisa kembali pada sebelumnya inni ma'akum ya. Artinya adalah ini merupakan syarat ma'iyatullah. Yang kedua adalah bisa pada hubungan terhadap kalimat setelahnya la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan membuat kita mudah-mudahan mampu menunaikan kelima persoalan ini ya. Demikian juga ini adalah janji yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel yang mampu menunaikan kelima perkara ini akan diberikan 2 hal. Apa itu? Yang pertama la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Allah akan memberikan penghapusan, pengampunan atas dosa yang pernah dilakukannya. La ukaffiranna akan dihapus oleh Allah. Mengapa persoalan ini menjadi penting? Karena kemampuan orang untuk berbuat digantungkan pada apakah potensi-potensi dirinya itu tidak terbelenggu atau terbelenggu. Ketika potensi-potensi dirinya itu bebas dan tidak ada belenggu yang mengikatnya, maka dia akan dapat menunaikan sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika kedua tangan dan kedua kakinya diikat, apa yang bisa dia perbuat? Tidak banyak yang bisa dia perbuat. Oleh karena itu maka la ukaffiranna ankum sayyi'atikum ya, ini menjadi penting untuk membuat dia ya memasuki wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Karena ketika seseorang itu dosanya dihapuskan oleh Allah, maka belenggu itu lepas dari dirinya, sehingga kedua tangan dan kedua kakinya itu tidak lagi terbelenggu, tidak lagi diikat, maka dia akan leluasa mampu melakukan amal-amal soleh. Sementara ketika terbelenggu, maka kemampuan untuk melakukan amal soleh juga menjadi sangat terbatas. Padahal amal soleh itulah yang bisa menjadi sebab meskipun bukan itu yang membuat manusia masuk ke dalam surga, tapi bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Karena kemuliaan orang ada di dalam surga digantungkan pada amal-amalnya. Nah, karena itu satu ya, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Yang kedua adalah wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kita semua ke dalam surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai ya. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang kufur ya di antara kamu setelah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya, hadirin rahimakumullah, karena itu maka jalan yang lurus itu bisa ditempuh ketika ada iman.
Karena ketika ada kufur, maka berarti penolakan terhadap ya ketentuan untuk menempuh perjalanan itu, maka dia akan mencari jalan lain. Ketika orang tidak menempuh jalan yang lurus, maka dia akan menempuh jalan yang berbelok. Dan ketika jalan yang lurus itu merupakan jalan yang terpendek untuk sampai pada tujuannya, ya, maka itu adalah jalan yang leluasa, enteng, mudah, rileks untuk ditempuh. Tapi ketika dia menempuh perjalanan yang berbelok-belok, boleh jadi, dan ini adalah hampir bisa dipastikan, dia tidak akan sampai pada tujuan itu. Oleh karena itu, maka siapa yang beriman, maka berarti dia menerima untuk menempuh jalan yang lurus. Siapa yang kufur, dia tolak untuk menempuh jalan yang lurus itu, dan karena itu dia akan mencari perjalanan yang lain, dan itu adalah perjalanan yang pasti akan menyesakkan. Karena itu tidak akan ada kebahagiaan dalam kekufuran. Kebahagiaan itu ada di dalam keimanan. Hidup yang nyaman hanya akan ada di dalam keimanan, dan karena itu dia tunaikan apa yang menjadi ketentuan-ketentuannya, ya, dan itulah yang akan membuat dia memiliki tumaknina, ketenangan di dalam dirinya. Sementara penolakan terhadap ketentuan-ketentuan Allah akan membuat hatinya, jiwanya menjadi sesak, dan karena itu dia akan capek di dalam menempuh perjalanan hidupnya itu, ya. Karena itu maka siapa yang ingin hidupnya nyaman, tenang, rileks, maka rumusnya hanya ada di dalam ketaatan, gitu.